bonus Sebagai bonus, saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang penggambaran objek tiga dimensi. Hal penting dalam menggambar tiga dimensi adalah Anda harus memahami terlebih dahulu tentang User Coordinate System atau UCS. Karena dalam menggambar nantinya kita tidak hanya menggunakan sumbu X dan Y seperti dua dimensi, namun juga menggunakan sumbu Z. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit karena dalam menggambar kita hanya bisa menggunakan sumbu X dan Y, sedangkan nantinya kita juga mesti menggambar sumbu Z. Namun di sini akan saya memberikan sedikit saja pengetahuannya. Pertama, kita mempunyai objek sebuah persegi berukuran 100 kali 100. Persegi ini akan kita ubah menjadi 3 dimensi. Caranya, pertama syaratnya objek ini harus lebih dahulu menjadi polyline. Karena masih multiline, belum bisa kita ubah jadi objek 3 dimensi solid. Kita satukan dulu jadi dengan sampai edit. Ntar join. Ntar. Nah, objek ini kini sudah menjadi polyline. Lalu untuk mengubahnya menjadi sebuah persegi objek 3 dimensi solid, kita klik di draw toolbar ini, klik kanan, lalu solid, lalu klik kanan lagi, lalu view. Nah, solid ini merupakan tab untuk membuat dan pengeditan 3 dimensi, dan yang ini adalah tab untuk mengganti pandangan. Karena pandangan kita ini adalah tampak atas. Jika kita ubah tampak samping, dia akan terlihat seperti garis. Karena ini masih 2 dimensi. Kita pilih SW isometrik. Nah, seperti ini. Jika dalam koordinat 3 dimensi, ini sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu Z adalah ke arah atas. Nah, nantinya kita akan buat sebuah kubus. Untuk mengubahnya kita gunakan perintah extrude. Kita klik extrude, lalu select object, kita enter, dan specify height. Nah, berapa panjang extrude yang kita ingin buat? Misalnya kita buat 100. Lalu kita enter. Ini dia akan tetap 0 dan kita enter. Simsalabim, sudah jadi objek 3 dimensi sebuah kubus solid. Tampak SE-nya ini. Jika tampak atas, dia seperti kubus biasa, sebuah persegi biasa 2 dimensi. Tampak samping juga persegi. Untuk view lainnya, kita klik view, set, kita pilih hidden. Nah, nantinya garis-garis yang di belakang dinding akan disembunyikan. Jadi nah ini adalah garisnya. Jika dia tersorot oleh kursor, dia akan muncul. Jika tidak, dia akan disembunyikan. User coordinate systemnya pun sudah berubah menjadi sistem 3 dimensi, X, Y, dan Z. Selanjutnya kita pilih flat shaded. Nah, di sini dia akan berubah menjadi objek flat shaded padat. Karena apa? Karena jika kita potong di dalamnya pun padat. Kalau dia tidak padat, jika dipotong dia akan di dalamnya berongga. Tampilan lainnya misalnya ground, atau kita ingin berputar-putar, hanya kita gunakan 3D orbit. Di sini kita terserah kita mau kita putar ke arah mana. Kita klik, tahan, dan kita putar. Nah,
Jika sudah, klik kanan, reset view, dan enter. Contoh lainnya, misalnya kita ubah lagi menjadi tampilan tampak atas, kemudian kita buat sebuah lingkaran dengan jari-jari sebesar 15, enter. Kita ubah jadi SW dan kita extrude untuk menjadi sebuah tabung. Kita klik, kita enter, tingginya kita pasang 30, kita enter. Nah, ini sudah menjadi sebuah tabung. Nantinya tabung ini terserah pada Anda apakah mau disambung dengan apa. Itu nantinya jika sudah lebih lanjut, advance dalam penggambaran. View-nya mau kita buat jadi wireframe. Nah, gambar wireframe atau rangkanya adalah seperti ini. Tampak atas sama saja, tapak samping dia akan seperti ini. Jika kita view, set, dan hidden, maka dia akan menjadi objek seperti ini, dimana garis-garis ini merupakan dinding dari silinder. Bagian atas dan bawah adalah alas. Lalu contoh lainnya adalah penggunaan solid editing. Kita klik kanan, solid editing. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah pipa. Jadi kita buat tampak atas, kita buat sebuah lingkaran berjari-jari 15. Lalu kita buat lingkaran kecil di tengahnya, snapnya, setting sudah. Jika tadi 15, ini kita buat 13. Nah, lalu kita buat SW nya isometric dan kita extrude lingkaran ya. Lalu kita enter, tingginya kita buat 30. View kita ubah menjadi 2D wireframe. Lalu lingkaran kecil yang di dalam kita extrude sebesar 15 juga. Oh, salah. Kita buat 30. Jika kita buat view dalam flat shaded, maka tabung seperti satu saja, karena dia tidak ada sebuah tabung yang berukuran 15 berupa padat dan yang 13 juga padat, jadi dia akan menyatu. Namun misalnya tengah akan kita buat lubang, maka itulah fungsi dari tabung kecil. Jadi caranya seperti ini, kita ubah dulu view shade-nya jadi 2D. Lalu kita memakai subtract. Nah, subtract ini merupakan salah satu perintah solid editing di mana objek utama akan dipotong oleh objek pembantu. Sama seperti garis bantu, dia dalam 3 dimensi ada juga yang namanya objek bantu. Kita pilih subtract, kita pilih objek yang akan kita potong. Nah, ini. Jika sudah, kita enter.
dan objek yang akan menjadi pemotong. Kita klik ini. Jika sudah, kita enter. Sekilas mungkin benda ini terlihat sama saja, namun jika kita view dan kita pilih hidden, nah, benda akan berupa bolongan. Terdapat sebuah lubang. Coba kita ubah menjadi flat shaded. Nah, dia di dalamnya terdapat sebuah lubang hasil pemotongan tadi. Kita view 3D orbit. Lihat, jadi sebuah pipa kecil. Untuk objek-objek lainnya sama saja dalam pembuatan maupun pengeditannya. Dalam 3 dimensi ini sebenarnya masih banyak lagi, misalnya seperti draw, solid. Di sini kita bisa membuat box, sphere atau lingkaran, cylinder, cone atau kerucut, torus, atau membuat 3D surface seperti ini, sebuah seperti mangkok, disk atau mesh, seperti dome. Namun jika kita bahas semua tidak akan cukup. Di sini dalam penggambaran 2 dimensi maupun 3 dimensi tidaklah cukup hanya mempelajari dari video interaktif ini, namun Anda juga harus banyak belajar mencoba menggambar benda-benda lain, karena keahlian seseorang dalam menggambar tergantung pada pengalaman. Kalau kata pepatah, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Terima kasih.